pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tun. Amin. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan bertanya dan membahas tentang sholat tahajud. Pak Ustadz, apakah sholat tahajud itu memang benar mendekatkan seseorang itu kepada keberhasilan atau untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik seperti itu? Bagaimana sebenarnya hikmah daripada sholat tahajud itu, Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Memang banyak sekali dilema dan cerita tentang sholat sunnah tahajud. Kalau di dalam Quran sudah dijelaskan bahwa sholat sunnah tahajud itu untuk menambah ibadah. Ya. Kalau umpamanya sholat tahajud itu untuk keberhasilan, untuk sukses, untuk naik jabatan. Betul, iya Pak. Nah, itu hanya perkiraan sebagian orang aja. Karena pada saat di waktu-waktu tahajud itu Allah beserta malaikat itu turun melihat siapa hamba-hambanya yang memang menunaikan sholat. Insya Allah benar itu. Tapi bagi orang-orang di dalam berdoanya itu hanya menginginkan dunia, ya wallahu alam. Sekarang kan mau ditanyain, Allah itu mengajarkan kita melalui Rasulullah itu yang dicari itu adalah akhirat, bukan dunia sebenarnya. Akhirat. Jadi kalau ibadah seseorang itu hanya dipergunakan untuk nafsu dunianya, biar berhasil, biar naik pangkat, itu kan dunia sebenarnya. Biar dapat istri yang cantik kan gitu, biar dapat suami yang ganteng umpamanya. Nah itu kan dunia. Dunia itu seperti itu. Ya bisa aja dikabulkan sama Allah Ta'ala. Apakah dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu menjadi finish? Kan belum. Finish itu apakah dengan dikabulkan terus dia itu langsung jajarannya masuk surga, sudah dapat istri cantik, ganteng, kaya, masuk surga? Ya nggak bisa seperti itu. Semua perbuatan-perbuatan manusia itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Kalau mamanya dia sholat sunnah tahajud, rajin sih, tapi dia bangga-banggain, seneng. Jadi pada saat dia itu menceritakan bahwa dia itu rajin tahajud, atau di dalam hatinya itu ada ujub, ada riya, ditentang tahajudnya tersebut, ada ujub, ada kebanggaan, ada sombong, ya kan habis amal solehnya. Ya yang tahu dia itu ujub, riya, bangga dan sombong siapa? Ya dia sama Allah aja. Orang lain hanya melihat, oh dia soleh, oh dia solehah, rajin tahajud, kan begitu. Betul. Tapi yang tahu hatinya siapa? Iya dia sama Allah sebenarnya. Nah untuk mengukur hatinya dia dengan Allah inilah yang susah. Kita itu nggak bisa, bagi orang awam seperti ini nggak bisa mengukur kesolehan seseorang dari hanya dia melakukan kegiatan ibadah. Saya bilang kegiatan ibadah. Karena ibadah itu pada dasarnya adalah untuk memang membuktikan dia itu taat pada Allah Ta'ala. Taat sebenarnya pada Allah Ta'ala. Jadi nggak ada yang dicari kecuali ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Makanya diceritakan sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu jelas sekali. Jadi taat itu apa ya? Semua perintah Allah itu dilakukan. Ya, mamanya tahajud itu ibadah tambahan, iya dilakukan ibadah tambahan, boleh, silahkan dan menjadi istiqomah dikerjakan, alhamdulillah kan gitu ya. Sholat sunnah duha mamanya dilakukan, menjadi tambahan. Ya, kita yang dicari apa yang kita cari itu adalah ridha Allah. Ya sudah, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Nah, di titik itu Allah yang mengatur, karena banyak orang tidak paham tentang bagaimana Allah itu mengatur semuanya. Kalau mamanya tahajud itu bisa menjadikan sukses, sholat tahajud, sholat sunnah tahajud menjadikan sukses, sholat sunnah tahajud itu menjadikan dinaikkan jabatan, sholat sunnah tahajud menjadikan kaya,
Lah kan kasihan saudara-saudara kita yang memang dia baru diizinkan oleh Allah Ta'ala itu miskin. Dia diizinkan oleh Allah Ta'ala itu untuk menjadi orang yang sangat biasa, duafa. Padahal dia ibadahnya juga rajin. Betul. Kan nggak ketemu, dia rajin, tahajud juga rajin. Nah di situ masa ditanyakan bahwa sholatnya dia kurang khusyuk. Kan nggak tahu kita itu persoalan khusyuk tidaknya. Karena sudah seperti inilah yang harus kita ketahui, bahwa sholat sunnah tahajud itu adalah ibadah tambahan. Kalau memang dia mau rajin, ikutin perintah Allah. Wabil asarihum yastaghfirun, itu dalam surat Az-Zariyat. Dan di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Nah, penghujung malam inilah sebenarnya sholat sunnah tahajud itu dikerjakan. Nah, apa perintah Allah? Selalu memohon ampun. Nah, coba ikutin perintah Allah Ta'ala, selalu mohon ampun. Nggak usah mencari sesuatu. Mohon ampun aja atas dosa-dosa. Dosa-dosa yang mana nih? Dosa-dosa yang biasa kita lakukan adalah dosa-dosa kufur. Yang mana dosa kufur itu? Dosa kufur yaitu kenikmatan yang dititipkan, diberikan oleh Allah Ta'ala yang kita tidak pernah syukuri. Yang mana? Bangun tidur, kan gitu, bisa menghirup udara, bisa menjalankan pekerjaan sehari-hari, bisa mengerjakan sesuatu. Bangun tidur bisa melihat, bisa mendengarkan sesuatu. Bangun tidur bisa mendengarkan azan. Bangun tidur bisa mengajak orang lain, saudaranya atau istrinya atau suaminya untuk sholat sunnah tahajud. Ini sebenarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui karunia. Itu aja jarang sekali kita syukuri kepada Allah Ta'ala. Itu aja, itu bisa menjadi kekufuran bagi seorang Islam. Karena apa? Itu diberikan oleh Allah Ta'ala tidak cuma-cuma, tetapi Allah itu ngetes bahwa kenikmatan yang diberikan kepada hambanya tersebut itu dia syukuri enggak, yang kelihatannya itu tidak terlihat oleh orang umum pada umumnya. Emang kan nggak kelihatan orang narik napas, ngeluarin napas, nggak kelihatan. Biasa tuh. Biasa aja. Kamu sholat tuh umpamanya narik napas, ngeluarin napas, betul nggak? Bener. Kamu ngobrol di ruang tertutup 4x4, narik napas, ngeluarin napas nggak? Ngeluarin. Lah iya. Kalau enggak, blek-blek. Kan begitu. Simpel ya. Itu nggak pernah disyukuri, nggak pernah. Nah, dari mana? Di situ itu mau bisa menjadi jabatan naik, harta melimpah. Wong yang ringan-ringan aja nggak pernah disyukuri. Padahal itu kelihatan kecil. Iya, sesuatu yang kecil tapi disyukuri itu akan menjadi amal soleh yang besar bagi seseorang. Itu jelas hadisnya. Walaupun kecil, yang disyukuri itu kalau sudah datang bulanan, blek, dapat 15 juta, alhamdulillah, boleh itu. Tetapi kan itu di mata. Coba yang lain, nggak pernah disyukuri. Hal-hal yang seorang Islam yang harusnya itu mensyukuri malah enggak. Gimananya melalui sholat sunnah tahajud itu dia bisa kaya itu dari mana? Dari mana titiknya? Sebenarnya kalau memang sholat sunnah tahajud itu mau kaya, semua orang di Indonesia ini hobi tahajud itu kaya semua. Ya, sholat tahajud ini kan unik Ustaz. Tidak setiap orang tuh bisa dengan mudah melakukan karena tengah malam ataupun sepertiga malam. Jadi banyak orang menasihati orang lain untuk kesuksesan hajatnya. Dia mau ada hajat apa, coba tahajud 40 hari tanpa terputus. Betul. Nah, itu maksudnya apa itu Ustaz gitu? Nah, kalau ini tanya maksudnya dari orang menyuruh temennya untuk tahajud 40 hari ini ya, tanyaan maksudnya, saya nggak ngerti, saya nggak ngomong kan gitu ya. Bukan karena temennya. kan dalilnya kan nggak ada yang seperti itu. Sebenarnya proses itu akan diketahui. Contoh umpamanya, seorang itu melakukan ibadah itu harusnya ikhlas karena Allah, kan gitu. Padahal Allah itu sudah menceritakan, salah satunya dalam Quran, ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itu kita ketahui bahwa
di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ya, di dalam surat Al-Insyirah itu dijelaskan bahwa nanti ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Nah, dari titik itu kan sebenarnya Allah itu mau menceritakan kesulitan-kesulitan kamu itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Berarti kan ada campur tangan Allah. Kalau kesulitan-kesulitan kamu merasa belum dimudahkan oleh Allah Ta'ala, kan hanya cuma waktunya aja kan belum. Ya. Loh kenapa? Karena menurut Allah dan menurut kamu itu beda. Kalau kamu menurutmu adalah nafsumu, kan gitu. Kalau Allah itu yang lebih baik. Nah, orang itu nggak paham mana dia itu menomorsatukan nafsunya atau dia itu menunggu ketetapan Allah. Orang Islam banyak yang tidak tahu, sehingga memaksakan kehendaknya, menyuruh-nyuruh Allah untuk meningkatkan meningkatkan hartanya, meningkatkan jabatannya. Enggak. Dan kalau momennya itu ditingkatkan oleh Allah Ta'ala, apakah itu dia bisa bahwa semua yang dilakukan dikabulkan sama Allah? Iya dikabulkan, tapi itu bentuknya ujian. Jangan itu menjadi finish terus habis itu mati. Itu kan kayak bioskop. Kan gitu, bioskop itu happy ending ya. Loh, hidup di dunia sebagai seorang Islam itu enggak seperti itu. Bagi ya sedulur beriman, tahajudlah karena Allah. Tahajudlah karena Allah. Itu tambahan ibadah sebenarnya. Salat sunnah duha, tambahan ibadah. Iya memang ada hikmahnya. Enggak usah berpikir tentang hikmah, kerjakan karena Allah Ta'ala. Karena kalau mamanya ini fadilahnya nanti bisa begini, akhirnya kita teracuni. Kalau fadilah itu hanya untuk dunia, teracuni. Akhirnya ibadah kita hanya untuk dunia. Padahal ibadah ini kan sebenarnya kegiatan akhirat. Betul. Lah kok malah untuk dunia ini gimana? Nah, inilah yang harus kita pahami. Karena Allah, itulah yang terpenting. Masalah fadilahnya bisa begini, abaikan saja, kerjakan aja. Semuanya karena Allah. Salat sunnah, qobliyah, salat sunnah, ba'diyah, kerjain aja karena Allah. Ya, insya Allah itu nanti Allah yang akan menata. Kalau mau ikhtiar, ikhtiar aja. Nanti kalau memang Allah itu berkeinginan kita ini diberi rezeki yang berlimpah, Allah yang tahu kok. Apakah kita itu nanti tepat akan diberi rezeki yang berlimpah atau memang kurang tepat, atau memang tidak tepat. Kan Allah yang bisa menilai, bukan kita. Dengan kita itu melakukan tahajud rajin terus rezeki berlimpah. Enggak bisa seperti itu. Ya, enggak bisa seperti itu. Ada hal yang memang kita harus ketahui. Kegiatan akhirat jangan diperuntukkan dunia. Itu aja kuncinya. Kenapa niatnya harus lillahi ta'ala. Nah, disinilah harus banyak dimengerti bahwasanya tidak segampang kita itu memahami bahwa sholat itu akan menjadi kaya. Enggak, kasihan saudara kita yang memang beliau itu baru diizinkan oleh Allah Ta'ala tidak mampu, tapi ibadahnya istiqomah. Gimana coba? Kan kasihan. Ya memang ceritanya lewat HP, iya lah, mereka HP aja, HP yang nggak ada WA-nya lah, kan nggak bisa lihat. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga jangan sampai cerita kita, dakwah kita atau cerita kita itu malah menyakiti hati saudara kita yang di bawah, yang memang dia baru menjalani takdir dari Allah Ta'ala, du'afa. Disinilah kita harus berpikir, nggak bisa. Orang yang pensiun, rajin tahajud, mau gimana? Oh, nanti akan kaya di akhirat. Jangan ngomongin kaya di akhirat. Kan gitu. Karena di akhirat itu nafsu yang mana? Dan itu nafsu biasa, hanya keinginan. Ini aja kalau kita mau berpikir cerdas sebenarnya, itu bisa kita pikirkan. Tidak bisa seperti itu. Benar-benar sulit. Nah, jadi kalau namanya tahajud bisa, oh jabatan tidak, apa namanya? Tidak ada yang goyang ya. Lah kan orang nggak ada yang pensiun. Betul. Lah kan gitu. Salat sunnah, tahajud itu tambahan ibadah, kerjakan karena Allah. Kalaupun berdoa, ikutin perintah Allah. Wabil asarihum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Mohonlah ampunan.
Dari mana? Dari nikmat-nikmat Allah yang dititipkan sejak kita itu dalam kandungan ibu kita aja udah enggak pernah. Lah kok malah minta harta, minta ujian lagi. Namanya harta itu kan ujian. Minta diuji. Minta diuji sama Allah Ta'ala. Berarti sombong ya. Loh kan seperti itu, minta diuji sama Allah Ta'ala. Kan gitu. Harus berpikir cerdas, memahami agama kita sehingga kita itu lurus di hadapan Allah. Tidak main-main. Tidak main-main untuk apa? Yaitu tadi ibadah itu untuk akhirat sebenarnya, bukan ibadah untuk dunia. Enggak, kebalik-balik nanti kita. Enggak. Nah, disinilah harus kita pahami. Jangan sampai kita salah di hadapan Allah. Salah sekali, kita ngomong di depan jamaah, di depan teman-teman kita, selesai. Itu akan menjadi dosa jariah. Itu yang harus kita takuti. Bukan masalah merasa kita benar, bukan, tapi harus berpikir dulu mana yang harus kita ucapkan dan itu benar di hadapan Allah Ta'ala. Kalau tahajud itu hanya untuk menjadikan kaya, sukses dan sebagainya, ayo lihat saudara kita yang baru dia itu menjalani takdir Allah yang duafa, baru menjalani takdir Allah yang miskin. Dia tetap sholat, dia tetap istiqomah. Kita nggak boleh melihat bahwa salah sholatnya, nggak boleh. Kita harus menghormati siapapun ibadah seseorang, hormati ibadah seseorang. Jadi Ustadz, kalau orang yang duafa ataupun miskin dia sholat tahajudnya rajin, apa yang harus dia ambil hikmahnya Ustadz? Hikmahnya dia kalau memang niatnya dia karena Allah Ta'ala, itu yang mulia malahan di hadapan Allah. Daripada orang yang hanya tahajud, dia hanya menginginkan harta. Padahal dia doa berkali-kali, banyak yang begitu, nggak dapat kok. Yang dia terima langsung dari Allah berupa apa Ustadz? Sehat atau apa? Kalau sehat itu kan pada saat ini, kalau umur masih di bawah 45, di bawah 50 itu insya Allah diberi sehat lah sama Allah Ta'ala. Kan gitu ya, itu aja jarang disyukuri, kan gitu. Jadi intinya adalah kalau seseorang itu terkontrol emosionalnya, insya Allah sehat lah. Nggak usah ngomongin terkontrol emosional ini orang yang Islam. Orang yang belum Islam pun kalau dia itu tidak emosional, sehat kok. Sama. Jadi memang emosi ini punya manusia masing-masing. Kalau dia bisa jaga tidak emosional, sehat kok. Walaupun dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tapi diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Bagi orang Islam, walaupun dia beriman kepada Allah Ta'ala, tapi ngawur ya tetap dia diberi kesakitan, sakit. Walaupun permohonan itu dalam sholat, mohon diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia sakit, mohon diberi kesehatan, tetap aja sakit sampai meninggalnya. Kan nggak dikabulin sama Allah Ta'ala. Nah ini yang harus kita pikirkan. Ayo kita jaga semuanya. Jadi Allah memberikan itu apa? Sebenarnya begini Ji, sama seperti haji kerja di kantor nih. Direksinya itu ngetes haji, ada uang 300 juta di dekat pintu ruangan direksi. Haji ini nyapu nih. Padahal itu ngetes, tahu yang nyapu besok itu haji. Haji nggak tahu, saya mau direkturnya itu nggak tahu. Dan uang 300 di situ. Tas kresek, tapi saya tahu. Nah, suatu ketika hilang. Kemudian di jam tertentu haji datang kepada saya, Pak, mohon maaf, saya menemukan ini di sini. Barangkali ini uang Bapak. Padahal saya itu hanya mau ngetes haji itu apa coba? Saya mau ngetes haji itu mau saya naikkan dari cleaning service menjadi pegawai. Kan hanya seperti itu. Tapi karena haji jujur, alhamdulillah. Kan gitu. Nah, pada saat momennya haji nggak jujur, nggak apa-apa. Uang yang ditemukan haji itu kan jadi ujian. Diem momennya, kan ditaruh di rumah nih. Kan saya juga tahu. Akhirnya apa? Saya ngomong sama polisi, saya memang kehilangan uang. Di mana? Kayaknya saya taruh di ini tapi nggak tahu. Polisi lihat CCTV, yang ngambil haji, lah kan dicokok haji. Sama seperti seorang dia tahajud minta sukses, dikasih sama Allah Ta'ala sukses, tapi itu kan ujian. Bisa nggak dia itu mengerjakan lewat kesuksesan yang diinginkan? Rata-rata nggak bisa. Rata-rata nanti kalau dia melakukan sesuatu itu ada ujub, ada ria, ada bangga, ada kesombongan.
Rata-rata seperti itu. Makanya saudara-saudara kita yang duafa, yang miskin, ya istilahnya itu di bawah rata-rata, dia kalau memang beribadah pada Allah Ta'ala, dia itu istiqomah, ya kita harus mengakui. Mata kita nggak bisa melihat seperti malaikat yang bisa mencatat dengan sempurna, kan gitu ya. Sempurna maksudnya itu ya tugasnya dia mencatat baik, ya sempurna dia mencatat baik. Kalau dia mencatat buruk, ya sempurna dia mencatat buruk. Disinilah harus kita pahami bahwa ya, kita harus melihat, mau menceritakan apa harus kita lihat. Apakah perkataan kita itu benar nanti, apakah nanti kita nggak dilihat oleh teman-teman kita, saudara kita yang pada saat itu lagi menerima takdir tidak mampu dari Allah Ta'ala, kan nggak bisa. Padahal sama-sama tahajudnya, kan nggak bisa. Harus berpikir. Coba orang yang mau pensiun tahajud terus, biarkan dia itu nggak pensiun. Ternyata nggak bisa. Padahal pensiun itu susah menurut dia. Ya coba aja. Kan nggak bisa. Jadi harus pakai akal sehat beneran. Jadi nggak hanya, ini anu dari ini. Nantilah kita harus berpikir, karena dunia ini juga dunia yang normal. Tetapi di balik normal ini ada ibadah. Jadi jangan dicampur antara ibadah dengan dunia, nggak bisa. Kalau menurutnya orang-orang tertentu bisa bahwa tahajud itu bisa memperkaya, ya monggo, tidak ada masalah menurut saya. Nanti yang membedakan orang yang mencari tahajud, mencari harta, mencari jabatan, nanti ada orang yang tahajud karena Allah Ta'ala, nanti yang bisa menilai itu nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Benar nggak yang dia tahajud itu hanya mencari harta? Nanti yang bisa terbukti itu di situ. Karena bagi Allah, siapapun orang yang mulia di hadapan Allah ada takwa. Jadi takwa itu tidak tergantung dengan pandainya orang itu, tidak tergantung dengan jabatannya orang itu, tidak tergantung dengan kayanya orang itu, juga tidak tergantung dengan miskinnya orang itu. Tergantung ketakwaan itu. Takwaan itu ya taat pada Allah Ta'ala. Semua ibadah dikerjakan, semua akhlak baik dikerjakan. Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dikerjakan. Yang dilarang ya janganlah gitu. Ini belajar ya. Jadi kita harus belajar seperti itu. Kerjakan tahajud lillahi ta'ala. Kalau mau tambah doa mohon ampun, sama seperti apa yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Nambah doa lagi, bersyukurlah atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala dari kita dalam kandungan ibu kita hingga saat ini yang terlalaikan. Itu nikmat dari Allah Ta'ala yang tidak bisa dihitung. Nah, tambahkan itu. Mudah-mudahan itulah yang akan menjadi pangkal pahala dan amal-amal soleh kita itu bertambah. Dan dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak sadar, sengaja dan sebagainya mulai dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita hanya memohon kepada Allah Ta'ala, apapun bentuknya ibadah kita, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Karena besok di akhirat itu sesuatu yang ketakutan. Nggak bisa kita di akhirat itu kalau pandai itu terus menang di akhirat. Enggak. Nggak ada menang di akhirat dengan pandai. Nggak ada menang akhirat dengan jabatan. Nggak ada menang di akhirat dengan direktur. Nggak ada menang di akhirat dengan GM. Nggak ada. Nggak ada juga menang di akhirat itu dengan dakwah, kalau dakwahnya dia itu malah kacau balau. Nggak ada. Nggak ada menang di akhirat itu dengan nganunya di YouTube, apa namanya itu, viral itu. Nggak ada. Semuanya adalah taat, akan terkonsentrasi pada taat, hanya itu. Nah, kita harus belajar pahami itu, kerjakan semata-mata karena Allah. Belajar hidup sangat susah karena hidup itu adalah ujian yang harus kita hadapi setiap hari. Kerjakan semua ibadah itu karena Allah. Kerjakan semua ibadah itu karena Allah Ta'ala. Fadilah ini, fadilah itu lepaskan, karena itu akan menjadi kuncian kita. Otak kita itu malah yang kita cari malah dunianya. Jalankan karena Allah semuanya. Makanya bismillah, bismillah, bismillah itu terus-menerus agar kita ingat bahwa yang kita kerjakan ini semata-mata lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala itu nggak ada dunia. Lillahi ta'ala. Kalau mau bekerja itu bisa karena Allah. Kenapa? Karena bismillah, bismillah, bismillah itu ya karena Allah itu juga.
Dan itu bisa menjadi ibadah? Bisa, karena memang dia harus seperti itu. Nah, bagi orang Islam yang bekerjanya hanya bekerja aja, ya sama seperti orang yang belum Muslim itu bekerja sama aja. Itu pembedanya. Makanya kenapa sholat itu ada niat sholat duhur, niat sholat asar, niat maghrib, niat isya, niat subuh. Kan nggak bisa sholat kita itu subuh kita gabung sehingga hampir meninggal itu nggak pernah sholat hanya subuh sekali, kan nggak bisa seperti itu. Harus sholat lagi kan gitu ya. Itu menandakan bahwa itulah cara kita untuk mengingat Allah itu setiap saatnya. Mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa bermanfaat untuk kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.